banget gitu. Ketika gua waktu itu nggak ada rezekinya, belum dapet, dia sama yang lain, ya gue juga nggak menyesalkan gitu kan, ya itu mah namanya jodoh, namanya rezekinya dia, ya gak jadi masalah. Cuman ya gue jadi mikir, ini gue udah jalanin gitu kan, udah jalanin, sudah mengorbankan apapun, sudah melawan siapapun gitu. Jadinya akhirnya finalnya tuh gue sadar kayak, oh semua perbuatan gue ini sia-sia gitu. Makan, Mana? ini kan. Beli mana? Hah? Beli mana? Depan tadi. Nongkrong dulu. Basi banget ya. Apa kabar? Baik dong. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mana bang kabar? Alhamdulillah baik. Anak masih 2. Oh masih. Istri masih. Istri masih 1. Oh mau nambah nggak? Nambah mau, cuma nggak mampu. Oh kalau mampu? Nggak juga. Nggak Lah, cukup 1 dah. Istri gua the best. The best ya. Istri gua adalah orang yang sangat Apa tuh? keren lah. Keren. Ngomongin istri nih. Kalian udah rumah tangga belum? Belum ya. Gua pura-pura nanya aja, sebenarnya udah tahu. Biar ini aja, biar ini. Ya udah. Pacaran berarti. Gue nggak pernah lihat lu pacaran. Lu ada cewek kan? Febri, Febri? ada, bukan bohong atau masalah. Ada. Tapi sekarang mah yang baru. Oh baru. Yang lama masih ada apa gimana? Masih ada. Oh, Masih ada. Masih lah. Mudahan. Ngomongin masalah pacaran, sebenarnya gue adalah salah satu orang yang nggak setuju sama budaya pacaran Indonesia nih. Kenapa tuh? Karena menurut gue di Indonesia nih budayanya aneh. Aneh? Pacaran itu udah kayak apa ya, ngerasa memiliki gitu. Udah ngerasa. Pacaran itu udah kayak suami istri. Suami istri. Tuh aneh, jadi kayak apa ya, kan lu masih pacaran men, maksudnya Ya udah. ya masih masing-masing, lu masih hidup sama orang tua lu, gua masih hidup sama orang tua gua, nggak ada tanggung jawab lebih, tapi kayak seakan-akan tuh harus bertanggung jawab penuh gitu loh, udah kayak suami istri gitu. Gue kadang-kadang dulu juga sempat ngerasain kayak yang kayak gitu. Semua dilarang, semua dia apa, pokoknya kita harus nurutin apa yang dia suka deh gitu kan. Dikekang banget itu. Sampai gua kehilangan temen, nggak ada yang temenan sama gua, nggak ada, udah, maksudnya udah, ya udah, hidup gua udah dulu Sama tuh dia aja. udah sama dia aja, udah tiap hari sama dia, segala macem, apa sih bahasa sekarang tuh, toksik kali ya, toksik ya. Toksik tuh jatuhnya kayak gitu. Itu kacau sih. Gue yang begonya sih, bodohnya gue 6 tahun gue ngejalanin. Ya kalau udah sayang. Iya. Iya. Kalau udah sayang mah bego. Wah, Kenapa selebrasi? Tapi boleh nanya nggak sih bang? iya apa? Pacaran yang bikin apa ya, ngerasa lu hancur banget pernah nggak sih? Kayak misalkan lu pacaran nih, terus disakitin sama dia, terus sakit apa sih? Terus pas kapan? Boleh ceritain nggak? Nih kalau gue tuh nggak pernah ngalamin kayak gitu, nggak pernah yang maksudnya sampai hancur karena dia gitu, Ya. enggak, lebih ke hancur karena diri sendiri gitu. Maksudnya ini gue udah jalanin gitu kan, sudah mengorbankan apapun, sudah melawan siapapun gitu. Jadinya akhirnya finalnya tuh gue sadar kayak, oh semua perbuatan gue ini sia-sia gitu. Gue tuh ngalaminnya kayak gitu, semua perbuatan gue tuh sia-sia. Gue udah ngikutin apa maunya dia segala macem, cuma ternyata emang ditunjukin kalau bukan dia yang terbaik buat gue gitu. Itu kayak, ya itulah, kayak berhasil keluar dari si keadaan toksik gitu kan. Kayak gitu, kalau gue gitu. Emang lu setoksik apa sih lu sama cewek lu? Misalnya dalam berhubungan
Iya. Status Yang gua rasain yang paling kental itu, maksudnya benar-benar di kayak lu pindah ke salah satu pulau seribu dan lu tinggal berdua udah. Yang gua rasain tuh kayak gitu. Jadi semua tuh seakan-akan tuh hidup gua tuh dia yang ngatur gitu. Seakan-akan hidup gua tuh harus persetujuan dia. Gitu. Iya. Mau kemana-mana harus persetujuan dia. Dan gue hidup karena dia gitu. Seakan-akan tuh kayak gitu. Dulu tuh kayak gitu gue. Kalau lu pernah gak sih dalam keadaan kayak gitu, maksudnya toxic gitu? Kalau toksik mah pernah gua. Kayak lu tadi gitu, kayak apa-apa harus bilang dia. Kalau nggak bilang ngamuk. Gitu pernah gua. itu pas kapan tuh? Pas kapan? Itu pas udah lama sih, udah lama banget. SMA, SMP? Iya, SMA. Apa pas kuliah? SMA, setelah lulus SMA juga pernah kayak gitu. Hidup lo hancur banget ya. Percintaan gua kacau sih. Yang lebih berasa Itu apa parahnya? yang berasa parahnya itu. Yang pas bagian mana tuh? Yang SMA atau yang SMA Iya. sama setelah lulus SMA juga gitu. Gua dapet cewek yang 11-12 sama yang pas SMA. yang Jadi SMA gua udah pernah dapet cewek toksik. Lulus SMA dapat lagi? pernah dapet cewek yang toksik. 11-12 tuh. Toksiknya itu gimana sih? Ya gitu. Boleh diceritain nggak? Kayak ya perjalanannya lah dari awal gitu. Kenapa bisa lu bilang, kenapa lu bisa bilang ini toksik gitu hubungan lu? Ya parah sih, kayak banyak dikekang gua. Gua kalau mau main susah. Mau main susah. Itu pacar lo apa emak lo? Iya, ngelarang gua mulu, heran kan. Terus mau kemana-mana harus bilang. Itu gua udah kayak marketing, Bang. Dulu kan zamannya BBM. Terus lo sabarin nih. Profit nggak? Enggak profit kalau buat dia. Jadi gua harus standby HP nih. Kayak gitu. Standby HP. Kayak gua ngilang semenit cariin. Hilang semenit gua. Telepon. Iya, kayak cuman ngambil minum dah. Dikira selingkuh. Ngambil minum? Iya. Maksudnya lu lagi duduk nih, Dia lagi cetan asik nih, set. terus lu minum ke belakang? Iya, Toto gua kan geletakin apa? Hah? Ngambil minum, set. Toto pas balik buka chat, ngomel, kamu kemana? Kok nggak balas Anjir. gini. Itu ceweknya AI kali ya? Gila ya? Cepet banget ketiknya lo. Iya. AI gila nggak Gua sampai ngambil minum doang loh, padahal. kan minum tuh nggak sampai Iya, sesepele 3 itu. menit gitu. Sesepele itu kayak, terus gua masih sabar. Terus ada dia BM dulu, BM makanan bukan BM angkot gitu ya. Ya dong, biar lo nggak angkot. Main roast bakrab. Ada dia malam-malam pengen beli makanan. Cuman posisinya juga lagi berantem tuh gua. Ini pas kuliah apa? Pas masih SMK nih, Oh, SMK dulu nih, SMA. SMK Oke. dulu. Ya dia pengen beli makanan, itu jam 10-11 malam tuh. Kondisinya juga gue lagi berantem sama dia kan. Disuruh nyari gue waktu itu makanan, apa sih, rujak kangkung. Iya, tahu gak sih rujak kangkung? Tahu. Ya kan? Gimana sih? Rujak. Kangkung. Rujak tapi kangkung, sambal rujak. Terus diaduk gitu. Kenapa gak seblak? Kagak ada malam-malam, sebelah jam 10-11 semua. Gue nggak pernah nemuin tuh. Itu gue baru tahu rujak kangkung juga dari dia. Itu khas mana sih? Makanan mana? Aku nggak tahu. Kagak tahu dah gue pas mana. Yang tahu komen di bawah. Nah, yang tahu komen di bawah dah itu asmana rujak kangkung. Lu Bekasi kan? Gue Bekasi. Kayaknya Bekasi doang yang tahu. Gue Bekasi. Terus dia BM kan. Aku nggak mau tahu. Pokoknya harus ada rujak kangkung. Ya gue bingung nih, nyari di mana ya. Jam berapa tuh? 10-11 malam jam gitu. 11. Gue suruh nyari. Rumah gue di Bekasi. Kayak lu ngidam. Iya, gue itu orang kayak ngidam. Emang lagi BM sih. Setahu gue tuh kalau jam segitu tuh paling tukang bakso, Nasi goreng. nasi goreng, goreng, ya. sama nasi uduk malam tuh. Nah, Udah. namanya orang BM ya. Apa aja dia kan? Taruh rujak kangkung. Yaudah gue cariin kan. Lu cariin tuh. Daerah gue nggak ada bang. Gue nyari kemana? Cakung. Anjir. Lu di mana? Gue di Bekasi, di Sumarekon Bekasi. tuh. Sumarekon Bekasi. Lu cari ke Ke arah Cakung. Cakung. Naik motor Naik sendirian. motor bang.
Lu juga pernah ngerasain dong pasti kayak gitu-gitu. Kalau gue sih karena emang orangnya cuek ya. Heeh. Kayak sebelumnya yang gue ceritain, gue bandelnya bukan bandel cewek. Jadi ya udah cuek aja gitu, cuek. Cuman ada momen ketika dia udah bete banget karena gue cuek. Mulai ini nih kayak dia tuh dipikir gue gak dianggap, gue dong cuma yang anggap lu pacar, lu nggak. Padahal gue ngerasa gue juga sama ngasih effort gitu ke lu. Nah yang kerasa udah pusing-pusingnya, gue juga pacaran sih waktu itu nyampe dari SMA 5 tahun lah. Cuma ya pacaran gue gitu nggak sebutin orang itu harus enip dirayain lah gitu. Itu Kayak gitu tuh. Geli sih. Iya, ulang tahun bla bla bla. Ya gue juga pernah kayak gitu, ketika dia ulang tahun gue ngasih kado, tapi gue adil. Kan gue punya cewek nih, punya cewek, punya adik cewek juga. Ketika dia ulang tahun, gue ngasih segitu ke dia, gue juga sama ngasih segitu ke adik gue. Gak mau ada cemburu sosial. Kayak gitu. Kalau ada rezeki lebih, ya saudara-saudara cewek gue juga gue kasih gitu. Biar gak ada kata bucin. Karena gue juga dulu benci banget sama orang yang bucin gitu pas lagi SMP gitu kan. Weh main futsal, aduh gua mau pacaran, ya kita gak ada tim gitu kan. Jadi yang gua bangga-banggain gitu kan malah ngebucin. Jadinya gua dibubuk kalah main futsal, kesel kan bayar lapang gitu kan, mana itu buat kalah akhirnya kan. Iya kalah gitu kan. Gara-gara yang lu jagoin nih di tim lu gak datang. Iya, malah bucin lu, cewek gua ulang tahun bla bla bla. Kata padahal dia yang ngajakin futsal sebelumnya. Masalahnya lawannya jago, jadi gue yang digepur nih, disiksa. Anjir. Nah habis itu udah mulai, kalau pas itu SMA kan ya udahlah biasa aja. Nah mulai kerasa tuh pas gue kerja LDR lah, gue LDR ceritanya kan jarang pulang gitu kan, jarang pulang. Sedih tuh, orang lain mah malam minggu main bla 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 bla, gue cuma kayak gini jadi gue ngerasa kasihan gitu. Kasihan, tadinya yang 2 bulan sekali jadi sebulan 2 kali, enggak sebulan 3 kali gitu kan ketemunya kan capek ya, maksudnya bolak balik gitu kan. Makin kesini teman-temannya tuh kayak udah pada nikah segala rupa gitu kan, pengen nikah gitu kan. Itu yang gue pusing gitu, maksudnya abis itu orang tuanya pun ya udahlah pacar lama-lama ngapain gitu kan. Terus gue dikasih dikasih target kalau bisa mah jangan lama-lama katanya, dari September ke Februari kan 6 bulan. Nah kebetulan waktu itu kan awal pandemi, ngumpulin uang kan nggak segampang kita makan gini nelan gitu kan. Pada akhirnya waktu itu gue belum rezekinya pas bulan Februari Maret belum ada rezekinya. Nah, gimana dong, bla bla bla, agak panas nih. Kan nyari uang susah gitu kan, maksudnya tiap orang punya rezekinya masing-masing gitu kan. Gue udah ngusahain buat apa yang lu impikan, ya kan nikah juga bagus lah gitu. Ngebet banget sih, kenapa ya bukan gua gitu kan, orang tua gua. Nah, ya dia juga pengaruh lingkungan. Tahu-tahu pengen sendiri gitu kan habis itu. Jadi mamanya pas banget gitu. Gua gak pernah putus tuh selama 5 tahun. Karena ya gitu, yang namanya cewek ya sensitif. Gua tahu cara ngatasin kalau misalkan lagi berantem tuh harus kayak gimana gitu. Intinya kepala dingin sekalinya putus udah selamanya putus gitu. Nah dia pengen sendiri, jadi kayak yang aneh gitu kan, kayak yang aneh. Kenapa taunya ya dia yang mutusin, karena gue gak bisa lihat cewek nangis tuh gak bisa. Karena ya gue juga ngerasain ibu gue nangis tuh rasanya gimana gitu. Gue gak mau gitu kan. Dia mutusin gue, ya udah gak apa-apa. Nah habis itu tahu-tahu beberapa bulan kemudian dia nikah. Ya maksudnya momennya pas banget gitu. Ketika gue waktu itu nggak ada rezekinya, belum dapet, dia sama yang lain, ya gue juga nggak menyesalkan gitu kan. Ya itu mah namanya jodoh, namanya rezekinya dia, ya gak jadi masalah. Cuman ya gue jadi mikir, anjir selama 5 tahun gitu kan, kadang gue diatur sama dia gitu, kadang apa yang maunya dia tuh gue harus ngelakuin gitu kan. Ada pemikiran, anjing gue nyampe segini banget gitu kan sama cewek gue gitu. Sementara
ibu gua malah kurang keperhatiin. Itu yang bikin gua ngerasa toksik. Iya, kayak Gua gitu. juga ngerasain kayak gitu sih. Kadang kalau misalkan lagi makan nih, makan enak, gua gajian makan enak sama cewek gua, ibu gua kagak diajak, maksudnya minimal bungkusin lah gitu kan. Kadang kayak makanya gak nikmat, gua suka inget kesana gitu kan. Apa namanya, kayak kurang adil aja buat gua tuh kurang adil aja. Toh dia ibu gua gitu kan, terus kenapa sih nggak gua beliin, malah gua ingetnya tuh malah ke pacar gua gitu. Kayak gitu. Itu yang bikin gua ngerasa toksik tuh ya apa ya, kalau kita lihat ke belakang mah kan momen-momen penting gua tuh banyak kelewat gitu malah sama dia. Yang tadi abang bilang apa namanya, kayak kita tuh ya harus hidup tuh ya kayak berdua aja gitu. Padahal mah nggak kayak gitu. Terus kalau main sama nongkrong hai sama teman-teman, kan nggak kerasa ya kalau sama teman apa satu frekuensi satu tongkrongan ngobrol asik tuh 4 jam 5 jam kayak ngabarin ngambek gitu kan. Lagi nongkrong ya. Tuh parah. Apalagi kalau ada yang nge-tag terus dia ngelihat teman gua nge-tag gua, tek screenshot. Oh di sana mah ketawa-ketawa ya gitu kan, nggak ingat yang di sini kayak gitu. Iya padahal kan dalam hidup berumah tangga aja tuh nggak kayak gitu juga gitu. Hidup berumah tangga tuh nggak cuma misalkan gue udah rumah tangga nih, emang udah sih. Gue udah rumah tangga tuh nggak cuma hidup gue sama bini gue doang gitu. Gue juga harus ngasih waktu gue ke orang tua gue, ke mertua gue gitu kan, ke adik-adik gue, teman-teman gue juga. Jadi emang iya nggak kayak gitu. Iya, jadi makanya gue tuh bingung tuh. Tapi udah lama nggak ketemu sama yang mantan. Oh 7 bulanan lah. 7 bulanan. Kita panggil mantannya Iki. Enggak ada. Nggak ada. Keren ada kayak di TV-TV mah Lagi gitu biasanya. bahagia dia sama suami yang baru. Kita nggak ada dari sana. Oh dari sini. Gitu. Gue mikir kayak pergerakan gue tuh seolah-olah gak bebas gitu. Ya yang tadi abang bilang, waktu kita tuh nggak sama hanya dia doang gitu. Kita pun punya kewajiban masing-masing, punya kebutuhan masing-masing lah. Kebutuhan sama temen, kebutuhan sama keluarga, kebutuhan karir gitu kan. Nah karir nih pas lagi kerja gitu kan. Kalau gua kan kerja di F&B itu shifting ya, maksudnya nge-shift gitu, kadang pagi kadang sore. Kalau dia kan kantoran, jam kantoran. Jadi pas kalau malam kadang suka bete gitu, nggak ketemu waktu buat chatan yang enak. Kalau gua masuk pagi, dia masuk pagi, sorenya bisa kabar-kabaran, ngasih kabar gitu kan, gimana blah. Nah kalau gua masuk malam nih, kan kalau namanya kerja ya harus profesional, nggak pegang HP gitu kan, HP disimpan di locker gitu. Ada satu kejadian gue lupa nge-silent. Kan gue udah tahu pasti nelponin berisik banget, dan itu keadaan lagi rame gitu store. Gue nggak sempet mau matiin handphone juga, aduh gak enak masa ditinggalin dulu gitu. Itu padahal itu berisik banget gitu, nyampe 50 panggilan itu dalam setengah jam. Nonton bawa HP sih. Ya penasaran aja kan, kita nggak tahu. Iya kayak gitu. Padahal gue sebelumnya udah kasih tahu gue mau kerja dulu ya gitu kan. Udah ngabarin. Ya udah ngabarin gitu. Mungkin dia lagi tidur atau apa, gue langsung nggak lihat kabar balasan dari dia. Ya udah gue simpan tuh. Bete katanya, kenapa sih nggak diangkat? Kan gue udah ngabarin kerja. Emang nggak ada istirahatnya? Ada, maksudnya belum waktunya istirahat. Kalau istirahat mah. Nah itu yang tadinya harus gua istirahat tuh makan, enak, ini tenang. Malah debat. Kan maksudnya ya Allah gitu kan, gua tuh kerja di orang gitu kasarnya. Ya lu harus ngerti lah gitu. Jangan nyampe hal seperti ini tuh jadi perdebatan kan. Perusahaan juga punya rules, punya SOP yang harus gua turutin gitu kan. Masa gua kerja harus sambil chatan, kan gak etis kayak gitu. Sama terus kalau pulang di jalan tut kesel tuh kalau di jalan, apalagi kalau pulang sore macet panas nelponin gitu kan. Pas diangkat cuma miss call doang, kan kesel ya. Maksudnya udah minggir, buka helm, matiin. Kadang kalau misalnya diangkat gak ngomong, mau ngomong kasar, takut berantem. Iya takut berantem, dan guanya takut capek, hilang tenaga kayak gitu. Ngapain lah, gak penting
tek, nelpon lagi, miss call lagi, gua matiin sekalian, tek, pulang ke rumah, tek, bodo amat, tidur gua tetep, tahu-tahu pas buka HP jam 10 malam, data dinyalain, gitu, main ya gitu kan. Oh bisa-bisanya gambarin lagi sama kalau ada cewek baru bilang katanya gitu. Iya kenapa ya? Iya, pasti kayak gitu bang. Semua Pasti kayak tuh- gitu. Emang itu hubungan itu guys. Iya, Yang paling penting itu adalah kepercayaan. Nah, trust. saling percaya. Kalau lu udah sama pasangan lu tuh udah nggak percaya, nggak usah dilanjutin. Benar. Capek. Capek. Iya, capek. Berantem mulu tiap hari. Toksik gitu bener Toksik emang. gitu jatuhnya. Terakhir nih, tadi kan apa? Lu kan udah parah banget sih, itu udah ganggu banget sih. Iya. Yang cerita lu Ganggu kerjaan dia. ganggu kerjaan, ya udah ganggu hidup lah gitu kan. Ganggu Nah kalau lu mam gimana? Sama. Parahnya? Ganggu kerjaan juga, dulu kan gue sempet di F&B juga. Hmm. Karena F&B kan liburnya weekday, ya kan. Sampai dia tuh gue masuk situ tuh gak terima dia. Oh gitu. Iya. Karena liburnya weekday. Wah nyadar nggak nih orang ini? Mau sebut namanya nggak apa-apa? Enggak, itu udah lama sih, tahun berapa gue lupa. 2000 ya berapa lah. Masih SD lu ya? Gue SD udah kerja, gue udah nyari duit sendiri. Jadi dia nggak suka lu kerja di situ karena liburnya libur weekday. karena nggak bisa main jadinya. Dia juga kerja soalnya. Dia nggak kerja waktu. Nggak kerja kenapa? Kenapa nggak suka? Ya karena dia masih SD. Iya masih SD. Oh iya bisa jadi ya. Dinisalin aja SD. Ada yang lu mau sampein gitu ke mantan lu mungkin, atau ke teman-teman lain-lain, atau ke teman-teman lu yang lagi ngejalanin mungkin masih di fase itu juga. Ya pokoknya jangan, kalau sayang tuh jangan berlebihan. Boleh sayang tapi jangan over banget gitu sampai nyusahin diri sendiri. Mau dari lu Ki? Kalau dari gua ya jangan terlalu sayang gitu, jangan terlalu cinta, ya udah cintai Nabi Muhammad aja. Maksudnya gitulah. Kalau mau love date ya udah ibu lu aja gitu, ibu lu, kalau enggak adek lu gitu. Soalnya ya kalau kecuali kalau udah nikah itu Iya. beda konteks. Pokoknya kalau kan. masih pacaran jangan berlebihan. Iya kayak gitu. Maksudnya kalau main-main cuma pacaran doang, gak ada niatan buat ke depan ya. Kayak hal-hal kayak gitu tuh apa ya, jadi yang harusnya kita nggak capek jadi capek, jadi capek fisik, capek pikiran Capek gitu batin. kan, capek batin juga gitu. Ya benar, jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan berlebihan. Sewajarnya Sewajarnya aja kalau sayang sama mencintai orang sewajarnya gitu kan kasarnya. Jangan terlalu, ya kalau Over misalkan lah, jangan terlalu sayang over. banget pas kita udahannya juga sakit banget gitu, sakit banget tuh. Tapi banyak pelajaran juga. Iya, dari hubungan yang toksik itu pasti dapat Pelajaran. Banyak yang bisa Banyak diambil. yang bisa dipelajarin dari hubungan toksik itu. Jadi bikin kita makin dewasa, Ya. makin ngerti ini harusnya nggak kayak gini nih. Next kita rubah polanya. Gitu. Ya. Karena kalau awalnya sama kayak sebelumnya, ya pasti akhirnya kayak gitu kan. Ya, udah ketahuan. Nah, karena kita udah makin dewasa belajar sama hubungan yang toksik sebelumnya, ya kita rubah pola buat hubungan yang selanjutnya. Pasti pola yang beda, akhirnya juga pasti beda. Itu kata temen gue gitu sih.